Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Jangan lupa untuk yang baru menyaksikan channel ini, silakan untuk diklik tombol subscribe agar bisa melihat video-video terkait dengan pembelajaran matematika SMA. Hari ini kita akan mempelajari materi matematika wajib kelas 10 semester 2, yaitu operasi aljabar pada fungsi. Oke, kita ke definisi bahwa jika diketahui fungsi f dan fungsi g itu adalah dua fungsi, kemudian sebuah fungsi baru, misalkan fungsi h, ini dapat didefinisikan dengan melakukan salah satu dari 4 operasi dasar. 4 operasi dasar pada aljabar ya, atau pada bilangan, yaitu ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cuma nanti bedanya ini pada fungsi f dan fungsi g. Oke, di sini ada operasi penjumlahan di sebelah kanannya. Ini ada definisinya. Jadi HE sama dengan Fx ditambah dengan Gx ya. Fx ditambah Gx ini bisa kita gabung langsung menjadi dalam kurung F ditambah Gx seperti ini ya. Jadi langsung kita jumlahkan fungsi F dan fungsi G-nya. Kemudian pengurangan, apabila Hx sama dengan Fx dikurangi Gx, maka F berarti dikurangi G ya, dalam kurung X. Kemudian untuk yang ketiga adalah perkalian. Di sini Hx sama dengan Fx kali Gx ya. Berarti ini juga F kali dengan Gx. Untuk yang keempat pembagian, ini agak beda ya. Hx sama dengan Fx per Gx. Ini rumusnya langsung juga F per G cuma tambahannya karena ini berupa pecahan ya, jadi bawah atau penyebutnya tidak boleh 0, jadi tambahan. Untuk yang keempat ini G-nya atau Gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini adalah konsep dasarnya. Untuk lebih memahami, kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Contoh 1 ya. Diberikan fungsi f dan g dengan fx-nya adalah 2x plus 3 dan gx-nya adalah x kuadrat min 4. Maka tentukan fx ditambah gx dan fx dikurangi gx. Oke, ini langsung kita kerjakan untuk yang nomor 1. Jadi fx ditambah gx, karena fx-nya ya, ini adalah 2x plus 3, berarti kita tuliskan 2x plus 3 seperti ini, ditambah dengan gx-nya, ini adalah x kuadrat min 4, berarti ditambah x kuadrat min 4 seperti ini ya, sama dengan, nah karena ini operasinya penjumlahan, berarti langsung kita bisa jumlahkan yang sejenis. Suku yang sejenis x kuadrat berarti tetap x kuadrat, maka tertinggi taruh di depan, kemudian 2x ya, berarti plus 2x seperti ini. Kemudian konstantanya ada plus 3, plus dengan min jadinya plus ya, tetap ya, jadi plus dengan min jadinya min, jadi 3 min 4, hasilnya adalah min 1, sehingga x kuadrat plus 2x min 1 ini hasilnya untuk yang A. Kemudian bagaimana untuk yang B, yaitu fx dikurangi gx, hampir sama. Caranya adalah langsung ditulis 2x plus 3 ini sebagai fx-nya. Kemudian operasinya pengurangan ya di sini ya. Jadi dikurangi dalam kurung x kuadrat min 4 seperti ini, sama dengan, karena ini ada pengurangan dalam kurung, lebih baik kita jabarkan dulu. Jadi 2x plus 3, kurungnya kita hilangkan. Karena ini min dalam kurung x kuadrat min 4, jadinya berarti min x kuadrat min kali min 4 jadinya plus 4 seperti ini.
Ini sama dengan berarti min x kuadrat ya, 2x berarti plus 2x, kemudian plus 3 plus 4 jadinya adalah plus 7. Oke, ini jawaban untuk yang B. Sekarang ke contoh 2 ya. Diberikan fungsi f dan g dengan f(x)-nya adalah x pangkat 3 dan gx-nya sama dengan 7. Sorry, ini harusnya 7x ya. Ini harusnya 7x, maaf. 7x, tentukanlah fx kali gx dan domainnya, kemudian fx per gx dan domainnya. Oke. Jadi saya ralat fx-nya adalah x pangkat 3 ya. X pangkat 3 dan gx-nya adalah 7x ya, bukan 7 saja tapi ada x-nya, 7x seperti ini. Kita jawab untuk soal yang A. Fx kali gx berarti f kali g, fx kali itu boleh silang, boleh titik ya, kali gx berarti sama dengan fx-nya adalah x pangkat 3 seperti ini, kali dengan gx-nya adalah 7x. Kalau kita kalikan x pangkat 3 kali 7x, maka hasilnya adalah 7x pangkat 4 seperti ini ya. Kemudian kalau kita perhatikan domain daripada fe kali ge ya, karena ini 7x pangkat 4 berarti tidak ada kendala, sehingga bisa disimpulkan untuk yang A domainnya ya itu adalah x, dimana semua bilangan real atau x anggota bilangan real seperti ini. Domainnya tidak ada kendala, jadi x semuanya pada bilangan real bisa menjadi domain. Kemudian untuk yang B, fx per gx ya, jadi fx dibagi dengan gx seperti ini sama dengan fx-nya adalah x pangkat 3, berarti atasnya x pangkat 3 sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 7x. Sama dengan, ini bisa kita sederhanakan ya, x pangkat 3 dibagi x, berarti kan ketemunya x pangkat 2 ya. Jadi pangkat 3 dikurangi 1, jadi x pangkat 2 per 7. Seperti ini. Atau sama dengan 1 per 7 x kuadrat juga boleh. Kemudian kalau kita perhatikan ya, fx dibagi gx ini ya adalah bentuknya pecahan ya, x pangkat 3 dibagi 7x. Nah, berarti yang bawah atau ini 7x-nya ini kan tidak boleh bernilai 0 ya. Jadi 7x itu tidak boleh sama dengan 0 ya, sehingga x-nya ini tidak boleh sama dengan 0 seperti ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan untuk domain atau daerah asal soal yang B itu adalah x, di mana x anggota bilangan real ya, kecuali 0. Jadi x tidak sama dengan 0 ya, karena ada per 7x-nya. Oke. Sekarang kita bisa lanjut ke contoh yang ketiga. Diberikan fungsi f dan g, fx-nya adalah akar 4 dikurangi x dan gx-nya adalah akar 3 ditambah x. Tentukan f plus g, f min g, f kali g, dan f bagi g. Tentukan pula domainnya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah f plus g dulu ya. F plus g e ini sama dengan fx ditambah dengan gx ya.
fx tambah dengan gx ini sama dengan akar 4 dikurangi x ditambah gx nya adalah akar 3 ditambah x. Oke, ini berhenti sampai sini karena tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian untuk yang f dikurangi dengan g, seperti ini rumusnya, yaitu fe dikurangi dengan gx, ya, berarti fx nya 4 dikurangi x seperti ini, dikurangi ya gx nya adalah akar 3 plus x seperti ini. Ini juga berhenti sampai sini karena tidak bisa disederhanakan. Kemudian yang ketiga adalah f kali g x. Rumusnya ini adalah fx kali dengan gx, ya, yaitu akar 4 dikurangi x, ya, ini kali dengan akar 3 ditambah x seperti ini. Nah, kalau perkalian akar dikali akar berarti bisa hasilnya langsung dimasukkan ke dalam akar, ya. Nanti digabung. Jadi akar 4 min x kali 3 plus x ini langsung, ya. Berarti 4 kali 3 ketemu 12. Kemudian 4 kali x ketemu 4x. Min x kali 3 ketemu min 3x. Berarti dapatnya adalah plus x, ya. Karena 4x min 3x jadinya plus x. Kemudian min x kali x berarti min x kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah f kali g. Kemudian bagaimana kalau f per g, ya? F per g ini sama dengan fx dibagi gx rumusnya. Fx dibagi gx. Fx nya adalah akar 4 min x. Oke, dibagi dengan gx nya adalah akar 3 plus x, ya, seperti ini, ya. Ini bisa juga langsung jadi dimasukkan dalam satu akar. Yang atas adalah 4 min x dibagi yang bawah adalah 3 plus x. Nah, kemudian untuk domain, ya, untuk domain kita cari domainnya. Untuk domain dari fungsi f, ya, atau domain dari fungsi f atau df itu adalah semua bilangan real x, ya. Karena ini kan dalam bentuk akar, ya, fx yaitu akar 4 dikurangi x. Nah, kita ada namanya adalah syarat akar, ya, bahwa yang di dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0, sehingga 4 dikurangi x ini harus lebih dari sama dengan 0, atau ini min x lebih dari sama dengan min 4. Berarti kalau x tandanya berubah, ya, menjadi kurang dari atau sama dengan 4 seperti ini. Sehingga domain untuk f adalah x kurang dari atau sama dengan 4 dengan x-nya elemen bilangan real, ya, seperti ini. Kemudian untuk domain dari fungsi g, domain dari fungsi g juga hampir sama, ya, kan ini bentuknya juga akar 3 plus x, berarti dia juga dikenai syarat akar bahwa 3 plus x yang di dalam akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga 3 plus x lebih dari sama dengan 0, sehingga x nya ini lebih dari sama dengan min 3, seperti itu. Jadi kita bisa tulis domain untuk g nya adalah x, demikian sehingga x nya ini lebih dari atau sama dengan min 3 dan x nya anggota bilangan real. Oke, ini domain untuk yang fungsi g.
Kemudian kalau kita perhatikan irisan antara domain F dan G, ya, dia punya irisan. Irisan dari F dan G berarti X, demikian sehingga ya X-nya yang kurang dari atau sama dengan 4 dan X-nya lebih dari atau sama dengan min 3. Berarti min 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Seperti ini ya irisannya. Dan X sendiri anggota bilangan real, X elemen R, seperti ini. Ini irisannya. Jadi intinya adalah, karena yang ditanyakan adalah domain untuk F plus G, F min G, domain untuk F plus G, kemudian F min G, dan F kali G, seperti ini ya. Ini domainnya adalah irisannya ya, irisan F dan G atau yang di atasnya ini. Domain untuk F plus G, F min G, dan F kali G itu adalah yang ini ya, yaitu X, demikian sehingga min 3 kurang dari atau sama dengan X dan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. Ini untuk domain yang F plus G, kemudian F min G, dan juga F kali G. Nah, tapi yang beda adalah domain untuk yang F per G ya. Kenapa? Karena tadi F per G ini agak berbeda sedikit ya, karena dia punya penyebut. Nah, sehingga domain untuk yang F per G itu adalah X, demikian sehingga ya, karena penyebutnya kan tidak boleh 0, karena bawahnya tidak boleh 0, berarti di sini ya 3 plus X ini kan tidak boleh sama dengan 0, sehingga X-nya ini harus lebih dari 3. Nah, sehingga tanda sama dengannya untuk yang ini min 3 ya, maksudnya X lebih dari min 3. Berarti untuk yang tanda sama dengannya min 3 kita hilangkan. Jadi min 3 kurang dari saja, nggak ada sama dengannya, kurang dari X, kurang dari atau sama dengan 4. Kalau 4-nya nggak masalah ada sama dengannya ya, karena 4-nya kan posisinya di atas. Kalau di atas 0 nggak masalah, kalau di bawah 0 yang tidak diperbolehkan. Oke, demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.